selamat pagi. Bertemu lagi dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kali ini untuk kelas 2. Hari ini kita akan belajar salah satu tokoh besar lagi. Dia adalah Nabi Nuh. Siapa itu Nabi Nuh? Sekarang kita langsung mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kita ambil sikap sempurna, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kembali hari ini kami bisa berjumpa untuk belajar bersama. Utuslah Roh Kudus menerangi kami masing-masing, sehingga kami bisa taat kepada peraturan dan terutama setia kepadamu seperti Nabi Nuh. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang Bu Stevi akan tunjukkan tentang kisah Nabi Nuh. Di dalam setiap kehidupan kita pasti ada peraturan. Peraturan itu ada di sekolah, ada di rumah kalian, dan juga di masyarakat. Salah satu contoh misalnya peraturan yang ada di rumah, yaitu tidur jam 9 malam. Dan ada juga banyak peraturan yang lainnya. Nah, peraturan tersebut membuat kita menjadi semakin baik. Oleh karena itu, peraturan harus ditaati. Berbeda dengan zaman Nabi Nuh, manusia tidak menaati peraturan. Mari kita saksikan kisah Nabi Nuh. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Anak-anak, kehidupan akan berjalan dengan baik apabila peraturan ditaati. Di dalam kehidupan bersama, peraturan menjadi hal yang penting. Mereka yang taat kepada peraturan, maka hidupnya lebih disiplin dan juga lebih teratur. Pada zaman Nabi Nuh, manusia melakukan kejahatan di mana-mana dan melawan perintah Tuhan. Tuhan Allah pun menurunkan air bah, hujan terus-menerus selama 40 hari 40 malam. Nuh beserta keluarganya adalah orang-orang yang setia. Maka Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Anak-anak, Tuhan ingin setiap manusia setia dan taat kepada Tuhan. Nah, apakah kalian setia dan taat kepada Tuhan? Setia dan taat kepada Tuhan berarti setia pada
pada setiap peraturan yang Tuhan telah berikan, baik itu melalui papa dan mama, kedua orang tua kalian, juga melalui bapak ibu guru, dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan di tempat-tempat tertentu. Nah, di masa pandemi ini, pemerintah pun juga menerapkan beberapa peraturan yang wajib kita ikuti supaya kita semua tetap selamat dan sehat. Kita meneladani Nabi Nuh dengan mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Nah, maka dari itu, terapkanlah protokol kesehatan dimanapun kalian berada sebagai bentuk kita meneladan Nabi Nuh yang setia dan taat kepada Allah. Tentu kalian sudah bisa kan menyebutkan apa saja standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Baik, Ustafi akan ulang lagi. Yang pertama, cuci tangan setiap waktu. Jangan lupa membawa hand sanitizer dimanapun kalian berada. Memakai masker. Jaga jarak dengan orang lain. Makan makanan bergizi. Rajin berolahraga. Maka kalian semua diharapkan bisa menjadi anak yang setia dan taat kepada Allah. Itulah dia materi kita hari ini tentang Nabi Nuh. Mari kita semua menjadi anak yang setia dan taat kepada Allah. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.